Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menantikan video yang bakal saya upload ini ya. Udah lama banget nih saya belum upload video. Saya upload dulu yang dari short video, dan sekarang di sini seperti biasa ya, kita belajar tentang klasifikasi buku. Di sini tuh ada sih teman-teman yang bertanya, Kak, gimana menentukan subjek buku jika ada dua subjek? Nah, di sini nih kita harus belajar dulu atau kita harus pahami dulu. Nah, biasanya kita lihat bukunya. Bukunya itu lebih condong kemana? Lebih ke subjek yang pertama atau subjek yang kedua? Kita baca dulu. Kita bisa lihat kata pengantarnya. Lalu terus kita lihat lagi ke daftar isi. Kalau misalnya kita masih ragu juga, bisa dibaca setengah dari bukunya. Atau lebih memastikan kembali nih, kita bisa baca seluruh buku. Jadi kita tahu nih bukunya lebih dominasinya ke subjek yang mana, seperti itu. Nah, di sini kita bakal belajar nih mengenai bagan dan tabel. Di mana bagan itu ya teman-teman, seperti sebelum video sebelumnya saya sharing ini, kalau misalnya bagan itu dari yang 00 sampai 900, sedangkan kalau tabel itu ada tabel 1 sampai tabel 6. Kita di sini akan memahami tabel satunya saja terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa menentukan ini dari segi bagan dan dari segi tabelnya gimana, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini mungkin saya sharing dulu ini. Teman-teman bisa pakai buku yang warna pink ini, atau buku yang lumayan tebal, yaitu buku klasifikasi seperti ini. Ini buku yang tebal, ini versinya edisi ke-14 jika teman-teman punya nih. Nah, di sini juga saya punya buku klasifikasi yang ini sistem klasifikasi Islam. Ini ada yang ini dari Departemen Agama RI, sama ini dari Perpusnas juga. Dua buku ini biasanya kalau misalnya klasifikasi Islam itu 297 atau 2x0 ya teman-teman. Nah, di sini kita pahami dulu bagan dan juga tabel 1. Kita akan mulai dan saya akan memberikan contoh untuk penggunaannya seperti itu. Oke teman-teman, saya mungkin ambil satu contoh terlebih dahulu. Ini mungkin simpelnya seperti ini nih contoh yang bakal saya gunakan. Ini judulnya pendidikan matematika. Mungkin kalau di bagan itu ada nih pendidikan, dan matematika juga ada. Kalau di pendidikan itu pendidikan di klasifikasi 370, sedangkan matematikanya di 510. Nah, di sini kan nggak boleh nih, bagan itu ada dua. Nah, sedangkan tabel juga tidak bisa diberikan jika tidak berdiri berdampingan dengan bagan ya teman-teman. Kita bisa lihat kata pengantarnya atau kita bisa lihat daftar isinya. Biasanya kalau misalkan kita lihat daftar isinya sudah terlihat ya teman-teman, buku ini lebih mendominasi ke subjek apa, seperti itu. Oke, di sini kalau di sini kebanyakan tentang pengukuran, lalu ada aritmatika yang lebih mendominan ke matematikanya. Jadi gimana nih untuk klasifikasinya? Jadi kalau misalnya kita tahu ini bahwa subjeknya adalah matematika, dan ternyata untuk pendidikannya itu lebih ke tabel 1. Oke, kita lihat dulu. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalkan matematika itu kita bisa lihat di klasifikasi 500, itu ada di 510. Oke, 510. Mungkin bisa kelihatan 510-nya matematika. Oke, sedangkan untuk tabel satunya sendiri itu ada di pendidikan itu 07. Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan tabel 1 tuh punya peraturannya sendiri, itu biasanya ditambah bagan plus 09 ditambah tabel 1 untuk peraturannya. Jadi, kenapa ditambah 09? Itu bila belum ada instruksi dalam bagan. Nah, jika sudah ada ya sudah, tinggal dimasukin aja di sini. Jadi kita harus melihat dulu di sini sudah ada instruksinya atau belum. Kalau belum, kita tambahin 09. Kalau sudah, kita langsung masukin aja di sini. Jadi sini teman-teman bisa, yang punya nih buku klasifikasinya bisa dibuka dulu dan bisa dilihat instruksinya udah ada atau belum. Kalau misalkan ini ternyata udah ada instruksinya ini dari yang 510,
kita langsung aja nih tambahin 07. Jadi 510.07 ternyata ada titiknya. Nah, di peraturan juga kita bisa langsung masukin di 510.7. Kita lihat instruksinya. Misalkan langsung aja ditambah 1 atau 01, kita lihat dulu ini. Kalau misalkan di matematika langsung aja ditambah 510.1. Atau maksudnya 510.7 untuk pendidikan matematika. Maaf sebelumnya tadi maksudnya 510.7. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita bakal coba lagi untuk contoh lainnya juga ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video saya. Sehat selalu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.